Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 9 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Fokusnya spesifik nih ke konsep kekuatan berpusat prinsip. Kita coba lihat ya, apa sih bedanya sama kekuasaan biasa yang mungkin Anda sering lihat? Dan kenapa ini penting buat Anda? Siap, siap. Dan bab ini memang langsung agak menantang ya, pandangan umum soal kekuasaan. Covey itu memulainya dengan membedakan dari apa yang dia sebut kekuasaan utilitas. Ya, itu yang sifatnya transaksional banget. Kayak, kamu lakukan ini buat saya, nanti saya kasih itu buat kamu. Gitu kan? Iya, yang ada udang di balik batu gitu ya seringnya. Nah, bisa jadi. Kekuasaan model gitu tuh ya umum sih, tapi seringnya cuma bikin orang nurut sementara. Loyalitasnya juga jangka pendek. Oke, jelas itu kalau yang transaksional. Tapi Coffee ini kan bilang ada yang lain. Nah ini dia nih yang bikin penasaran. Kekuatan berpusat prinsip. Intinya apa sih ini? Bedanya di mana? Nah, beda banget dasarnya. Kekuatan berpusat prinsip ini nggak bisa dipaksa. Sama sekali. Malah sifatnya itu diundang. Jadi dia itu tumbuh dari rasa hormat, dari kepercayaan, terus ada tujuan bersama yang tulus gitu, antara pemimpin sama yang dipimpin. Orang ikut itu bukan karena takut atau ngejar imbalan doang, tapi karena mereka percaya. Percaya sama pemimpinnya, sama tujuannya juga. Komitmennya dari hati. Oh, jadi bukan soal paksaan atau manipulasi ya? Bukan. Sama sekali bukan. Sumber kekuatannya itu justru dari dalam diri pemimpinnya, dari karakternya dia, integritasnya, terus kedewasaannya. Nah, dewasa di sini maksud Covey itu seimbang antara berani ngomongin keyakinan sama mau mempertimbangkan orang lain juga. Dan satu lagi, mentalitas kelimpahan. Yakin kalau sukses itu bisa bareng-bareng, nggak rebutan. Menarik. Jadi tentang siapa diri si pemimpin itu ya, bukan cuma apa yang bisa dia kasih atau diancamkan. Tepat. Ini tentang being, bukan cuma doing atau having. Saya suka tuh gagasan itu. Kekuatan yang datang dari dalam diri. Terus kalau gitu dampaknya apa nih kalau seorang pemimpin beneran pakai kekuatan jenis ini? Buat timnya, buat dirinya sendiri? Dampaknya itu jauh lebih awet, berkelanjutan dan proaktif. Pengaruhnya nggak gampang goyah cuma karena insentif ditarik atau nggak ada ancaman lagi. Karena loyalitasnya itu dibangun di atas prinsip yang dipegang teguh sama pemimpinnya, ya kan? Jadi ini otomatis mendorong perilaku yang etis. Kontrolnya jadi dari dalam diri masing-masing. Disiplin diri gitu. Baik buat pemimpinnya maupun buat pengikutnya. Mereka jadi milih melakukan yang benar karena memang percaya itu benar. Wah, kedengarannya ideal banget ya. Tapi pasti nggak gampang ini bangunnya. Covey sendiri kan bilang butuh komitmen jangka panjang. Kepercayaan itu kan nggak bisa dibikin-bikin ya kan? Betul sekali. Nggak ada jalan pintas. Ketulusan itu gimana ya? Nggak bisa dipalsuin lama-lama. Pasti kelihatan aslinya nanti. Jadi buat membangun kekuatan berpusat prinsip ini, ya butuh komitmen sungguhan sama prinsip itu sendiri. Dan nunjukinnya konsisten lewat karakter, lewat tindakan. Intinya, ya membangun kepercayaan. Lewat apa? Lewat keterpercayaan diri kita. Trustworthiness. Harus dibuktikan terus-menerus. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang mendengarkan, kekuatan berpusat prinsip ini nawarin cara memimpin yang lebih dalam, lebih sustainable gitu ya. Akarnya tuh dari siapa diri Anda, prinsip apa yang Anda pegang, bukan kontrol dari luar atau transaksi sesaat. Betul. Ini tentang membangun pengaruh yang beneran, yang otentik. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan penting ya buat direnungkan sama Anda. Gimana kalau ternyata cara paling kuat buat memimpin dan memberi pengaruh positif itu ya bukan dengan nguasain banyak trik atau taktik, tapi justru dengan fokus terus-menerus buat ngembangin karakter diri Anda sendiri supaya selaras sama prinsip-prinsip yang baik. Sebuah pemikiran yang menarik untuk dibawa pulang. Sampai ketemu lagi di sesi pembahasan mendalam kita berikutnya.